Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mamoru no Surekoga Motoka no Data episode 9, yang mana akhirnya kita diperlihatkan masa-masa Mizuto dan Yume berpacaran sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk saling putus. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 9% dari teman-teman yang subscribe. Yuk dengan angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal episode ini, kita diperlihatkan flashback masa lalu dari Mizuto dan Yume saat mereka masih berpacaran, yang mana saat ini mereka sedang berduaan di sebuah gang. Dan mereka pun wah bahaya ini mas ya mbak channel belum dimonet lagi. Kita lanjut aja ke scene selanjutnya. Saat ayah Mizuto tengah tidak di rumah, untuk pertama kalinya Mizuto sengaja mengajak Yume pergi ke kamarnya. Mau ngapain ye? Dan di sini Mizuto pun langsung mempersilahkan Yume untuk duduk di mana saja. Seketika itu Yume pun menjadi gugup karena tempat duduk yang ada hanyalah tempat tidur Mizuto. Lalu saat Yume duduk di kasur Mizuto, Mizuto juga ikut duduk di samping Yume. Dan agar tidak merasa canggung, Mizuto mengambilkan buku yang cukup populer berjudul I Want to Eat Your Pancreas. Lalu mereka pun membaca buku tersebut bersama-sama. Seiring waktu berjalan, tak terasa hari pun menjadi sore, bersamaan dengan mereka yang telah selesai membaca buku tersebut. Di sini, setelah mereka membaca buku, terlihat baik Mizuto dan Yume yang saling pandang satu sama lain. Dan ketika Yume memejamkan matanya, "Eits, mau ngapain nih, Neng?" Namun tiba-tiba Mizuto menawarkan diri untuk mengantar Yume pergi pulang, karena dirasa sudah waktunya Yume untuk pulang. Dan saat di jalan kita diperlihatkan Yume sedang bergumam, yang mana awalnya Yume mengira alasan Mizuto mengajak dirinya ke kamar Mizuto karena ingin bermesraan bersama. Namun ternyata saat di sana mereka hanya sebatas membaca buku bersama. Lalu setelah mengantar Yume pulang, Mizuto yang berada di pinggir jalan merasa sangat menyesal karena sebenarnya Mizuto telah menyiapkan sesuatu untuk Yume. Apaan tuh? Hari esok pun tiba. Saat ini merupakan tahun ajaran baru yang bertanda Yume dan Mizuto tahun ini telah naik ke kelas 3 SMP. Namun yang membuat Yume cukup kesal karena ia dan Mizuto di tahun ini tidak berada di kelas yang sama. Dan alasan Yume merasa cukup kesal karena satu-satunya orang yang bisa Yume ajak bicara hanyalah Mizuto. Namun di sini Mizuto mencoba menghibur Yume dengan mengatakan mereka masih bisa saling bertemu sepulang sekolah di perpustakaan. Tapi kan waktu bersama kita jadi berkurang. Oke deh, sebagai gantinya nanti kita pergi kencan saat Natal dan juga Valentine ya. Janji lo ya. Iya, janji kok. Beberapa hari pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Yume yang terlihat agak terlambat datang ke perpustakaan untuk berduaan dengan Mizuto. Dan ternyata hal ini dikarenakan Yume saat ini telah mendapatkan teman baru di kelasnya, yang mana setelah lama bersama Mizuto, akhirnya Yume mulai memberanikan diri untuk berbicara dengan orang lain. Mizuto yang mendengar hal tersebut pun terlihat ikut senang karena akhirnya Yume tidak perlu merasa kesepian saat berada di kelas.
Dan sejak Yume memiliki teman saat sedang bersama Mizuto, Yume selalu membahas kebersamaan Yume dengan teman-temannya. Bahkan saat Mizuto mencoba mengajak Yume jalan-jalan, ternyata saat itu Yume juga sedang ada janjian dengan teman-temannya. Namun seiring berjalannya waktu, Mizuto mulai merasa kesepian karena Yume yang kerap kali menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Lalu saat pulang sekolah, setelah menunggu Yume cukup lama di perpustakaan, akhirnya Mizuto memutuskan untuk pulang terlebih dulu karena dirasa Yume tidak akan datang ke perpustakaan. Dan ketika Mizuto akan pulang, ternyata Yume menghampiri Mizuto. Di sini Yume mengatakan bahwa sebelumnya ia merasa kesulitan menolak ajakan dari teman-temannya. "Iya, nggak apa-apa kok." Dengan ekspresi dingin, Mizuto pun pulang terlebih dulu meninggalkan Yume. Yume yang masih belum paham dengan perasaan Mizuto pun mencoba mendekati Mizuto sambil membahas tentang teman-temannya. Namun, Mizuto yang cukup muak dengan bahasan tentang teman-teman Yume, secara terang-terangan Mizuto pun menyatakan kepada Yume bahwa dirinya tidak ingin mendengar pembahasan tentang teman-teman dari Yume. Yume yang mendengar hal tersebut hanya bisa mengiyakan perkataan dari Mizuto. Dan tak lama kemudian Mizuto pun pergi pulang meninggalkan Yume. Lalu saat malam hari, kita diperlihatkan Mizuto yang merasa menyesal karena telah berkata cukup kasar terhadap Yume. Dan ia pun ingin segera meminta maaf kepada Yume di keesokan harinya. Hari esok pun tiba. Karena Yume merasa kemarin ia telah membuat Mizuto marah, saat ini Yume memutuskan untuk menolak ajakan teman-temannya sepulang sekolah. Karena Yume tidak ingin membuat Mizuto marah lagi. Lalu saat Yume berada di perpustakaan, ternyata ia melihat Mizuto yang saat ini sedang berduaan dengan seorang gadis yang duduk di kursi yang biasanya ditempati Yume. Dan setelah gadis tersebut pergi, Yume pun menghampiri Mizuto. Lalu Mizuto yang sedari awal ingin meminta maaf kepada Yume, dengan rasa menyesal Mizuto pun meminta maaf karena kemarin Mizuto telah berkata cukup kasar kepada Yume. Dan di saat Mizuto mencoba meminta maaf kepada Yume, Yume malah menuduh Mizuto bahwa Mizuto telah selingkuh. Karena Yume merasa ia yang terus-terusan bersama dengan teman-temannya. Dan di sini Mizuto pun menjelaskan bahwa gadis yang sebelumnya bersama Mizuto hanya ingin meminta rekomendasi sebuah buku dari Mizuto. Namun sepertinya Yume merasa tidak percaya dengan perkataan dari Mizuto. Lalu karena kesalahpahaman tersebut, perlahan hubungan mereka pun mulai renggang. Beberapa hari pun berlalu. Setelah Mizuto berpikir kembali tentang kejadian tersebut dan agar hubungan mereka bisa kembali seperti sebelumnya, akhirnya Mizuto pun memutuskan untuk mengalah. Lalu keesokan harinya Mizuto pun pergi menemui Yume untuk berbicara mengenai hubungan mereka agar mereka bisa kembali berbaikan seperti sedia kala. Lalu saat mereka pulang, kita diperlihatkan Mizuto dan Yume yang berjalan bersama namun tidak saling beriringan layaknya sepasang kekasih. Di sini sepertinya Mizuto merasa cukup kesal karena setelah Mizuto meminta maaf kepada Yume terlebih dulu, tidak ada sepatah kata apapun dari Yume. Selain itu, Yume yang melihat Mizuto tidak mau berjalan beriringan bersamanya, merasa ragu akankah hubungan mereka bisa kembali seperti sedia kala. Lalu setelah itu, awalnya Yume berniat untuk mengajak Mizuto jalan-jalan di acara festival kembang api. Namun, karena Yume masih merasa ragu untuk menghubungi Mizuto, akhirnya Yume pun pergi ke festival tersebut seorang diri. Dengan harapan Mizuto bisa menemukan dirinya di acara festival kembang api tersebut seperti tahun lalu.
Namun, setelah menunggu sangat lama, ternyata Mizuto benar-benar tidak datang di acara tersebut. Seiring berjalannya waktu, meski sebelumnya mereka sempat sepakat berbaikan lagi, namun nyatanya sejak saat itu baik Mizuto dan Yume tidak pernah saling berkomunikasi. Bahkan di saat momen-momen penting seperti Natal, Valentine, bahkan anniversary pacaran mereka tidak pernah saling menghubungi satu sama lain. Lalu saat hari kelulusan sekolah, akhirnya Mizuto dan Yume memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri hubungan mereka. Namun, beberapa hari setelah mereka putus, Mizuto dan Yume merasa sangat terkejut karena ternyata ayah Mizuto dan juga ibu Yume memutuskan untuk saling menikah. Sehingga status hubungan Mizuto dan Yume yang awalnya sebagai mantan kekasih saat ini berubah menjadi saudara tiri. Lanjut, kita kembali ke masa kini. Di sini kita diperlihatkan Yume yang sedang mencari buku milik Mizuto. Dan ternyata buku tersebut adalah buku yang dulu pernah mereka baca saat Yume mampir di kamar Mizuto. Karena sebenarnya pada waktu itu Yume tidak sempat membaca buku tersebut karena merasa gugup berada di samping Mizuto. Dan mulailah pertengkaran antara Yume dan Mizuto layaknya seorang saudara. Oke, untuk pembahasan anime Mama Hahano Sureko Gamoto no Data episode ke-9 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.